Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar entry rincian belanja atau kita biasa mengenalnya dengan pra-RKA. Pengentrian pra-RKA ini kita juga melakukannya ke aplikasi SIPD. Sekedar mengingatkan kembali, jadi di SIPD ini loginnya berjenjang mulai dari eselon 2 untuk membuat user, kemudian mengisikan indikator kegiatan. Kita kemarin belum pernah melakukannya, nanti mungkin akan kita coba. Kemudian cetak laporan untuk UPD, kemudian yang 4 melakukan validasi. Oke, kita sudah melakukan semuanya kecuali ini. Ini kita belum pernah mensimulasikan indikator kegiatan ataupun program, karena sebenarnya untuk mengisikan ini kita harus mengentrikannya mulai dari RPJM dan Renstra. Makanya dari kemarin kita nggak mulai. Apa nanti dulu aja. Kemudian ada eselon 3. Eselon 3 itu dia memilih subkegiatan untuk bidangnya, kemudian memberikan pagu subkegiatan. Dua ini sudah kita lakukan kemarin. Nah, yang akan kita lakukan nanti adalah melengkapi indikator subkegiatan, menentukan eselon 4 dan staf yang bertanggung jawab terhadap subkegiatan atau menunjuk operator, dan cetak. Nah, eselon 4 atau staf juga bisa melengkapi, kemudian ini yang penting mengisikan rincian belanja. Oke, sekarang kita langsung login dulu eselon 3 untuk menentukan staf ya. Eselon 3 kita tetap pilih yang sebelah kiri, kemudian yang ini 2021. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah tahapan RKPD, sudah ditutup. Sekarang kita pilih, kita klik ini ya, atas ini kan perencanaan. Kita pindahkan dari semula perencanaan ke penganggaran, tahunnya juga kita pindahkan 2021. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tahap copy paste. Kemudian untuk menunjuk eselon 4 atau staf sebagai operator atau sebagai pengentri rincian belanja, kita klik burger, kita pilih subkegiatan belanja. Akan muncul seperti ini. Akan muncul beberapa subkegiatan yang posisinya dikunci, ada gemboknya. Ini adalah subkegiatan yang kemarin sudah dimutakhirkan oleh teman-teman Bapeda berdasarkan berita acara hasil pemutakhiran. Contohnya ini ya, gaji dan tunjangan. Nah, akan ada 2 gaji dan tunjangan. Ini adalah PMDN 90 lama, ini adalah PMDN 90 pemutakhiran. Walaupun sama-sama gaji dan tunjangan, tapi perbedaannya terletak pada kegiatan. Yang lama itu adalah kegiatan administrasi keuangan, yang baru administrasi keuangan perangkat daerah. Dan kita sudah tidak diperbolehkan untuk mengedit atau mengentry yang sudah dimutakhirkan, makanya posisinya dikunci. Yang bisa kita lakukan hanya di sini. Oke, kembali lagi ke set operator ya. Jadi di sub kegiatan penyediaan gaji ini kita klik burger, kemudian set operator, kita tambahkan siapa yang bisa mengentrikan rincian belanja. Caranya klik tambah user, kemudian pilih nama yang sudah kita entrikan sebelumnya di sini. Kemudian kita tutup. Apabila nama yang mau kita daftarkan itu nggak ada di sini, nggak ada di tambah user ini, maka kita perlu menambahkan usernya dulu. Cara menambahkan usernya, kita harus login eselon 2. Nanti bisa dibuka tutorial yang sebelumnya ya, saat entry subkegiatan. Itu kalau nggak salah saya mulai dari login eselon 2 dan membuatkan user. Oke, setelah kita set operator sudah, maka selanjutnya adalah kita login sebagai
eselon 4 atau staf yang sudah kita tunjuk tadi ya. Jadi kita lakukan aja set operator untuk semua subkegiatan. Kemudian biarkan masing-masing kasubit, kasubag beserta stafnya melakukan entry. Jangan lupa setiap kita login, kita pindahkan semula perencanaan ke penganggaran, tahunnya juga ke 2021. Oke, akan muncul seperti ini, kita pilih subkegiatan belanja. Kita cari gaji dan tunjangan. Nah, untuk mengentrikannya, kita klik burger, kemudian detail rincian. Akan muncul seperti ini ya. Oh ya, ini saya sudah melakukan simulasi tadi. Saya hapus aja. Kita entry ulang. Oke. Untuk menambahkannya, kita klik tambah standar harga, pilih gaji dan tunjangan. Untuk gaji dan tunjangan ini kita nggak menggunakan standar harga, jadi silakan diketikkan aja berapa gaji pokok kita sesuai dengan perhitungan yang sudah dikawal oleh bidang anggaran, kan sudah dilakukan perhitungan ya. Berapa gaji selama 1 tahun untuk gaji pokok, karena kita ngentrinya adalah per rincian, apa namanya ini ya, lupa saya nggak tahu apa namanya. Oke, gaji pokok ditambahkan, selanjutnya adalah tunjangan keluarga. Sama kita tambahkan aja berapa tunjangan keluarganya. Ini contoh yang gampang sih, kalau mau menghitung per pegawai juga nggak apa-apa. Kita entrykan terus sampai komponen gaji yang, oh ya namanya komponen gaji paling akhir adalah setahu saya pembulatan. Nggak tahu lagi ya, kalau salah maaf ya. Ini setahu saya aja. Nah, oh ya, karena ini ada tunjangan dan TTP juga masuk sini, maka kita tambahkan juga tunjangan di sini ya. Cuman saya nggak tahu apa namanya ya, bentar. Tak carikan. Tambahan berdasarkan beban kerja. Apa ini ya? Oh ini. Kalau salah, mohon maaf. Nggak pernah ngisi soalnya. Ya, seperti ini. Ini kita sudah melakukan rincian belanja. Kita lihat kayak apa hasil cetakannya ya. Saya lebih suka scroll sih daripada searching. Oke, ini. Nah, ini kita sudah melakukan rincian belanja. Kita ada yang kelewat. Ini yang saya bilang tadi sih, kelompok sasaran, kemudian indikator capaian program, hasil ini harus diisikan di level eselon 2, cuman eselon 3 juga bisa sih. Eselon 3 juga bisa, tapi kita harus ngisi dulu data 5 tahunan kita, yaitu RPJM dan Renstra. Jadi nggak tahu nanti gimana, sebentar dulu aja ya. Kita fokus pada rincian belanja dulu, yang penting cara ngisinya dulu. Nah, user yang saya pakai sekarang ini tadi selain gaji tunjangan juga dia menjadi operator di bahan bacaan. Oh ya, nanti akan terjadi pertanyaan nih, kenapa ada yang pagunya di sini, ada di ini nggak ada yang 0, ada yang di sini 0, sini nggak ada. Semua pagu yang berada di baris pagu validasi ini bisa kita abaikan karena ini adalah pagu sebelum kita lakukan pemutakhiran. Nah, pagu yang akan kita pakai adalah pagu di rincian. Berapa pagu kita itu nanti akan dikawal oleh bidang anggaran. Berapa pagu per OPD kita, berapa pagu per program, berapa pagu mungkin per subkegiatan. Jadi nanti akan dikawal oleh bidang anggaran supaya nggak ada OBD yang entry melebihi pagu yang sudah disepakati.
Oke, itu lain cerita. Kita lanjut aja. Tadi kan kita coba entry yang tanpa standar harga untuk gaji. Sekarang kita entry belanja barang jasa yang pasti ada standarnya. Sama klik burger, kemudian detail rincian. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Oke, kita tambahkan standar harga, barang jasa, dan modal. Kita pilih dulu rekening belanjanya. Apa rekeningnya ya? Bahan bacaan itu isinya apa biasanya? Saya tak cari contoh yang lain ya. Bentar. Barang cetakan aja deh. Oh iya, nanti kayaknya ini saya udah coba entry kan di barang cetakan itu sudah saya entry kan. Saya hapus aja deh. Kita entry ulang dari awal. Nanti kayaknya saya perlu memberikan Excel kepada teman-teman isi dari standar harga karena lebih mudah cari Excel. Oke, sekarang barang cetakan dan penggandaan. Kita pilih barang jasa, kita pilih belanja cetak. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena untuk memilih misalnya cetak di SSH isinya adalah seperti ini. Apakah di SBU ada? Kita cek. SBU nggak ada cetak. Jadi kalau kita salah memilih SSH, SBU, HSPK, dan ASB, maka barang yang kita cari itu nggak ada. Apa itu SSH dan kawan-kawan? Oke, ini saya punya. Nah, nih. SSH itu adalah standar satuan harga. Itu merupakan harga satuan per unit barang atau jasa yang berlaku di suatu daerah. Ini leading sektor kita, tim kita, ada di bagian umum. Walaupun ada juga OPD lain yang mempunyai SSH, tapi leading sektornya ada di bagian umum. Kemudian SBU adalah standar biaya umum. Standar biaya umum ini adalah harga satuan per unit untuk non barang atau jasa. Contohnya honorarium, perjalanan dinas. Ini leading sektornya adalah bagian pembangunan. Kemudian ASB ini adalah analisa standar biaya, analisis standar belanja. Kita leading sektornya ada di PU. HSPK ini juga di PU. Yang akan banyak kita gunakan itu adalah SPU dan SSH. ASB kita gunakan karena PU yang mengeluarkan, nanti kebanyakan ASB fisik. Untuk ASB non fisik masih belum ada. Oke ya, kita kembali lagi kemari. Contoh belanja cetak. Cetak itu leading sektornya ada di SSH bagian umum. Nanti saya buatkan Excel dari data standar harga yang sudah dientrikan ke SIPD. Jadi sekalian biar bisa dicek kira-kira apa yang belum masuk di situ ya. Udah banyak sih, udah ribuan, ratusan ribu kayaknya kemarin datanya. Cuman ya mungkin nggak semuanya terpakai dan mungkin banyak yang belum masuk juga. Apa tadi? Cetak SSH ya tuh. Oke. Cetak saya nggak nemu cetak amplop apa ada di mana. Tapi saya juga belum ngecek di Excel-nya. Sementara cetak belangko aja dulu ya. Cetak belangko, cetak sampai 2000 lembar. Oke. Jadi kita tinggal pilih rekening akun, kemudian jenis standar harganya, kemudian koefisiennya. Ini yang berwarna abu-abu ini nanti terisi otomatis ya.
Kita klik simpan. Kita tambahkan lagi biar banyak. Oh, penggandaan aja dulu. Nah, penggandaan ini saya pernah baca sekilas, itu di SSH ada, di SBU ada. Yang di SBU itu penggandaan biasa yang kayak di pembangunan biasanya yang kayak folio maksimal 300, kemudian A3 berapa? 700 atau 500 itu ya. Nah, tapi bagian umum tuh ternyata juga mengeluarkan penggandaan. Tapi yang di bagian umum ini pernah ikut sosialisasinya saya di lantai 4, jadi yang di bagian umum ini misalnya kita mau cetak buku ya. Kita mau cetak buku itu cara menghitungnya itu bukan sekian buku itu enggak ada. Jadi di standar harga itu adalah kita ngitung dia berapa lembar isinya, kemudian covernya mau kayak apa. Coba ya cek ya, cetak itu nanti ada cetak cover loh. Cetak yang di SSH itu ada cover. Nah ini, jadi covernya mau kayak apa, ivory 230 gram, kemudian kita nyetaknya sampai 100 lembar, atau gimana. Coba ya, kita mau bikin buku ya. Kita bikin buku, jadi saya kelompokkan aja, saya kelompokkan pengelompokan belanja. Buku panduan, contoh aja sih, biar tahu bedanya juga bagaimana kalau pakai pengelompokan. Oke, jadi buku panduan sekarang saya baru cetak sampulnya 100 buku aja, 100 lembar. Kemudian saya tambahkan isinya ya, isinya itu penggandaan. Kita pilih sama karena mau kita kelompokkan. Nah, ini di SSH ini fotokopi setara dengan 80 gram aja. Double nih, ternyata double entry. Pilihannya cuma 2. Nah, isinya ini kita estimasikan berapa. Satu buku itu bisa-bisa 500 lembar misal 500 lembar kali 50 lembar aja, jangan banyak-banyak. Cuman mau kita gandakan sebanyak 100 buku. Kayak gini ya. Jadi beda kan, tambahkan satu lagi penggandaan yang biasa biar kelihatan bedanya banget. Penggandaan SBU. Nah, ini buat administrasi biasanya. Lembar. Oke. Ini di sini ada 2 loh belanja cetak, di atas dan di bawah. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa terpisah karena yang atas ini yang umum, yang bawah ini khusus untuk buku panduan. Kita tambahkan lagi misalnya yang umum ya. Yang umum kita tambahkan cetak aja lagi. Tapi kali ini bukan blanko. Cetak kita pilih aja. Misal cetak cetak map ini pasti kita butuh. Oke. Oh ya, semua standar harga yang dimasukkan di sini sudah termasuk PPN. Jadi pajaknya nggak usah ditambahkan. Nah, ini cetak kita tuh masukkan 3 kan. Ada cetak blanko, stop map, sama cover. Tapi saat kita berikan pengelompokan bahwa itu punya buku panduan, maka yang buku panduan semuanya ngumpul di buku panduan, yang umum semuanya ngumpul di umum. Itu bedanya ya. Penggandaan juga sama-sama penggandaannya, tapi yang umum ya taruh di umum atas, buku panduan berada di bawah. Ini bagaimana hasil cetakannya? Kita lihat. Kita kembali. Kita klik burger, cetak rincian.
Seperti ini. Jadi kalau tadi bisa dikelompokkan buku panduan aja, tapi kan kalau RKA ini kan harus mengikuti formatnya ya. Jadi kan belanja cetak harus tersendiri, nggak boleh digabung dengan belanja penggandaan. Yang membedakan nanti ada kayak gini. Untuk buku untuk yang menjadi kelompok buku panduan akan ada judulnya buku panduan. Buku panduan. Yang tidak ada ya terkumpul umum di atas. Nah, lalu nih ya, tak lihatkan ya, ini sumber pendanaan dan lokasi kegiatan masih kosong ini. Mungkin kemarin sudah diisi saat RKPD, tapi saat dilakukan pemutakhiran oleh kita nolkan. Jadi minta tolong diisi ya. Subkegiatan ya. Subkegiatan itu bisa di eselon 3, melengkapi indikator subkegiatan. Oh, eselon 4 juga bisa sih. Coba kita cek ya. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Oh, nggak ada. Eselon 4 nggak ada. Karena salah berarti ini. Ini nggak tak tutup ya yang ini. Kemudian saya mau login eselon 3 untuk melengkapi ini. Sumber pendanaan dan lokasi. Kayaknya tadi sekalian saat login pertama, saat set operator, mungkin bisa langsung melengkapi, atau melengkapinya belakangan juga nggak apa-apa. Oke, namanya adalah penyediaan barang cetakan. Saya searching aja. Pilih yang tidak terkunci. Nah ini burger, di sini ada ubah subkegiatan. Ini yang nggak ada di eselon 4. Kita yang kosong adalah sumber dana dan lokasi. Sini sumber dananya 0, kita hilangkan dulu yang 0, kita silang. Kemudian kita pilih sumber dana. Kalau berdasarkan arahan dari Kepala Bidang Anggaran kemarin, dananya itu kita isikan dana umum. Tapi di SIPD ini nggak mengenal dana umum, jadi kita pakai kesepakatan saat rapat sebelumnya bahwa untuk kebijakan lokal kita menggunakan PAD, contohnya TTP, kemudian BK Hibah Bansos kita menggunakan pendapat nasi daerah. Tapi untuk lainnya, sementara kita pakai dana alokasi umum. Tapi kecuali yang dana transfer ya, yang udah DAK, bagi hasil, itu dispesifikkan. Kemudian yang kurang lagi adalah lokasi kegiatan. Nah, lokasi kegiatan itu ternyata kalau hanya diisi Kabupaten Gresik ini nggak akan mau muncul. Dia harus diisikan, ini semua harus diisi. Karena kalau diisi Kabupaten Gresik gini aja, tetap nggak akan muncul. Kita kayaknya harus ngisi kantor kita itu berada di mana. Walaupun nanti yang akan banyak adalah Kebumas ya. Nah, kemudian saat kita edit itu di sini ada anggaran N+1. Ini adalah 2022 ya. Ini adalah 2021. Nah, saat edit ini sekalian kita isikan 2022-nya. Kalau sudah ada, kalau belum ada ya sudah, nggak apa-apa, 0 aja. Ini kita klik simpan. Oke, setelah kita klik simpan, kita lihat hasilnya, cetak rincian. Nah, ini sudah terisi. Kelompok sasaran, capaian program, hasil, saya skip dulu ya, karena terakhir kemarin saya pelajari itu harus ngisi mulai dari 5 tahunan dulu. Saya belum nemu cara gimana biar tanpa ngisi 5 tahunan tapi bisa keisi. Oh ya ini, kenapa ini 0? Karena kita belum melakukan validasi. Kita lakukan validasi dulu ya sekalian untuk satu ini. Validasi hanya bisa dilakukan oleh ini, eselon 2. Jadi kita login eselon 2.
Kita pilih penganggaran 2021. Saya mau validasi untuk satu itu aja tadi, nggak usah yang lain. Barang cetakan dan penggandaan. Oh, nggak bisa ternyata. Validasi itu dilakukan per kegiatan. Gak apa-apa lah. Oke, kegiatan berhasil divalidasi. Maka tadi ini udah kita entry-kan. Maka pagu validasinya sekian. Bagaimana tampilannya? Sekarang kita cetak rincian. Oke, tadi yang semula ininya 0 sekarang sudah terisi. Oke ya. Sesuai dengan entryan kita. Jadi ini kita lakukan akhir-akhir aja deh ya. Akhir-akhir banget. Jadi sementara walaupun ini 0 nggak apa-apa, yang penting kita lihat grand total di bawah ini ya. Ini adalah saat belum kita entry-kan sumber pendanaan dan lokasi kegiatan. Ini saat sudah kita entry-kan, tapi kita belum validasi. Ini produk akhirnya. Untuk yang ini, mohon maaf sebentar ya, belum kita kawal, nanti aja dulu. Jadi nanti diharapkan semua OPD sudah bisa minimal inilah ya. Oh ya, nanti saya akan memberikan Excelan dari standar harga yang sudah dientrikan ke dalam SPT. Sudah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.